Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa sallallahu alaihi wa sallam jihadi hatta atahu yaqin tarakana ala mahjatil bayda ila nariha la yazighu anha illa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ba'da hamdillah subhanahu wa salawatu ala rasulih. Kita alhamdulillah dapat melanjutkan kembali kajian kita di hari Jumat ini setelah kemarin balap karung. Balap karung ayo balap kaleci, ayo balap karung. Mudah-mudahan terarengkon. Hadis yang ke-212 212. Ini Ada bermufrad karena kemarinnya kita libur ya. Jadi sekarang 212 ada bermufrad. Bab tentang ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Bahwa setiap orang itu adalah pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin. Maka pemimpin itu bukanlah jabatan kehormatan. Tetapi pemimpin itu adalah tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan. Berbicara tentang pemimpin, ada seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab. Ketika beliau dilantik jadi khalifah, pingsan. Dan dia menolak awalnya, tapi dipaksa-paksa oleh umat, oleh majelis syura saat itu, oleh para seniornya kaum muslimin dipaksa. Lalu dia akhirnya menerima, dan setelah dilantik pingsan. Ketika si Umar ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda pingsan pas pelantikan itu ya? Kata beliau, siapa yang mau menanggung bebanku di alam kubur gitu. Siapa yang mau menanggung bebanku di alam kubur? Ini semua tanggung jawab ini akan bertanggungjawabkan, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap satu hak rakyat yang dia pimpin. Jadi kalau dulu misalkan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz memimpin sebuah peradaban, sebuah imperium bahasa kita ya, itu berarti sekian ratus juta orang di bawah tanggung jawabnya, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin itu dosanya melimpah, pahalanya juga melimpah. Satu kebaikan bermanfaat atau diikuti oleh ratusan juta orang bawahannya, itu berarti dia mendapatkan pahala sebanyak itu dan jariah-jariahnya. Kebalikannya, kalau pemimpin itu menyia-nyiakan rakyatnya atau memberi contoh tidak baik pada rakyatnya, kebijakan yang tidak maslahat pada rakyatnya, maka dia pun akan menanggung beban ratusan juta dari setiap rakyatnya. Makanya dosanya melimpah, pahalanya juga melimpah. Itulah hebatnya pemimpin. Dan kita semua adalah pemimpin. Hanya saja beda tiap orang tingkatan dan tanggung jawab pimpinannya itu masing-masing. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi, bahwasanya setiap orang itu ra'in, pemimpin. Ra'in, pemimpin fi ahlihi, keluarganya. Dalam hadis Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa 7 orang yang nanti diberikan perlindungan dari panasnya pada mahsyar itu, yang pertama adalah pemimpin yang adil, imamun adil. 7 orang yang nanti akan dinaungi awan, dinaungi perlindungan saat matahari lagi panas-panasnya menyengat, membakar ahli mahsyar. Jadi orang yang menunggu persidangan akhirat, menunggu majelis akhirat, sidang akhirat,
di hadapan hakim yang maha adil, ahkamul hakimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang itu mengalami kepanasan. Bahkan matahari didekatkan dan setiap orang mandi dengan keringatnya masing-masing. Ada yang keringatnya seleher, ada yang setenggorokan, ada yang sebadan, bahkan ada yang meliputi ke badannya. Itu saking panasnya, keringat keluar semua. Nah, di antara orang yang diberi perlindungan Allah di hari itu, yang pertama adalah pemimpin yang adil, imamun adil. Dan di antara juga adalah ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tergantung terus ke masjid. Jadi mondar-mandir terus ke masjid, hatinya tuh di masjid terus itu. Itu orang yang qalbuhu mu'allaqun, hatinya mu'allaq, nyangkut, nyangsang. Di mana? Fil masajid, di masjid. Maka itu orang nanti kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang tiap hari berpikirnya masjid, mudah-mudahan mendapat perlindungan Allah di hari yang nanti tidak ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan. Pemuda yang dari akil baligh sampai dia tumbuh dewasa dan menikah, itu tumbuh dalam ibadatillah, ibadah kepada Allah. Itu juga termasuk orang yang nanti kelak mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah nggak pemuda lagi, minimal anak kita disiapkan bahwa masa mudanya itu tumbuh dalam ibadah. Anak, pemuda, remaja yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, maka kelak mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat pemuda sekarang prihatin, Pak. Prihatin. Alhamdulillah. Di sana ada geng motor yang ngacung-ngacungan parang di tengah jalan siang hari, Pak. Ngebacok orang tanpa alasan. Kemudian pesta miras, satu orang disuruh temennya supaya beli miras, nggak mau dikadek, Pak, mau. Kayak mau parang nyari musuhna ke pendak sawe nu liwat taro. Nauzubillah. Ada yang membunuh ibunya, membunuh bapaknya, kemudian kabur. Ada yang membunuh ibunya, bapaknya dilukai, ambil hartanya. Nauzubillah. Prihatin ya pemuda sekarang. Nauzubillah. Makanya hadis ini sangat relevan kalau kita gaung-gaungkan kembali bahwa nanti kelak orang yang selamat itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, remaja, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Karena zaman sekarang benar-benar sudah parah, anak muda sekarang sudah kehilangan segala-galanya, kehilangan segala-galanya. Ilmu agamanya dangkal, emosionalnya tidak terbendung, kemudian juga keinginan untuk hidup hedon dan instan itu tinggi. Ingin hidup hedon, ingin hidup mapan, instan, kemampuan tidak ada, mental juga tempe masih baik, mentalnya mungkin sampah, mental runtah begitu dan sebagainya. Akhirnya kriminal yang dilakukan. Prihatin sekali. Makanya kita punya generasi, kita ada anak-anak, ada cucu di rumah, maka bagaimana kita membuat mereka itu nasya'a fi ibadatillah, tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diantaranya adalah itu sudah 3 orang. Yang keempat adalah seseorang yang fadat ainahu min khasyatillah, orang yang di tengah malam itu matanya berluluran air mata menangis karena takut kepada Allah. Itu juga orang yang nanti dinaungi Allah di padang mahsyar. Orang yang setiap malam itu matanya berair menangis karena takut kepada Allah. Tahajud gitu ya, tahajud. Fadat ainahu min khasyatillah, menangis matanya, berlinang air matanya karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu adalah takut atas kesalahan yang kita lakukan, dan takut mungkin ada ketaatan atau ibadah yang belum kita lakukan, taksir namanya, lalai dari ibadah yang Allah perintahkan. Masih banyak, Pak, ibadah yang belum kita lakukan, masih banyak. Bahkan para ulama mengatakan al-wajibat aksar minal awqat, kewajiban kita itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Al-wajibat aksaru minal awqat. Tapi karena kita tidak
tidak pernah menyadari hal itu, sepertinya waktu lebih banyak dari kewajiban. Padahal kebalikannya, kewajiban kita yang belum kita lakukan itu jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Kalau kita mau lakukan, ya, kita mau menerapkan semua yang ajaran-ajaran dalam agama kita itu, kalau kita terapkan, maka seolah-olah kita merasa waktu itu nggak cukup. Waktu nggak cukup. Tapi karena kita santai, kita tidak terlalu fokus kepada itu, akhirnya merasa waktu lebih banyak dari kewajiban. Waktu lebih banyak dari kewajiban kita. Itu yang keempat. Yang kelima adalah seseorang yang da'athum ra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang keempat, orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di padang mahsyar adalah seseorang yang dirayu oleh wanita cantik dan terhormat, tetapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sudah mulai nggak ada orang seperti ini, Pak. Dan jangan macam-macam dalam bab ini, karena tipu daya wanita itu dahsyat. Allah menyebutkan tentang tipu daya syaitan, Allah menyebutkan lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi tentang wanita, Allah menyebutnya inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wanita itu dahsyat. Jadi Al-Quran menyebut tipu daya syaitan itu lemah, tapi tipu daya wanita sangatlah dahsyat. Jangan macam-macam di wilayah itu. Karena setan itu, wanita itu dikawal oleh mungkin entah berapa setan yang mengawal dia, supaya dia itu dibuat indah dan dibuat menawan. Yang jelas Al-Quran menyebutnya tipu daya setan itu lemah dan tipu daya wanita itu sangat kuat. Maka kita jangan macam-macam di wilayah tersebut. Nah, Quran itu ya. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Semuanya kaidah pakai kaf ya. Kaidah setan itu tipu daya setan, godaan setan itu tipu dayanya lemah, dha'ifa. Tapi tentang wanita, inna kaidakunna azim. Sungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat, azim. Itu ayat berurutan atau beda ayat? Beda ayat. Kalau kaidakunna azim itu di surat Yusuf, kalau yang kana dha'ifa itu di surat yang lain. Jadi kita mesti menjaga diri dari tipu daya wanita. Kalau sudah ada yang mulai lemah lembut di WA, diblok saja, Pak. Kalau sudah ada yang mulai lemah, mulai lembut, bahasanya mulai lembut di WA, ngobrol biasa tapi ujungnya itu kok lebih lembut ngobrol kesininya, langsung blokir, Pak. Blokir Pak, langsung Pak. Jangan diberi kesempatan. Langsung ya. Karena hanya Nabi Yusuf yang selamat kalau sudah begitu kondisinya. Tapi kita bisanya menghindar. Kita menghindar jangan sampai masuk ke wilayah itu. Ya. Kalau sudah masuk wilayah itu, hanya Nabi Yusuf yang bisa selamat. Karena berbahaya. Di make up juga termasuk tipu daya ya. Kenapa? Di make up. Make up. Wanita. Ya salah satu cara Pakai lipstick. Iya, karena setan mah kan di lipstick. Wanita mah di lipstick, makanya lebih kuat. Setan mah nggak pakai make up. Ya. Wanita mah pakai. Ada pejabat katanya tadi, ada pejabat disuruh KKN, wah itu imannya kuat, disogok dulu nggak mau disogok itu kuat pun, diberi ataman dulu. Udah dia Itunya. tidak kuat imannya. Sangat kuat. Tipu daya wanita sangat kuat. Wanita begitu. Sudah Allah berikan alis yang indah melengkung di atas matanya. Dia revisi kan? Dia revisi, diedit menjadi alis yang lain gitu. Direstorasi buat lagi itu wanita. Kaidakun azim, tipu daya mereka itu sangat dahsyat. mantap. Sangat dahsyat. Alis sudah melengkung bagus, direvisi, disulam dan lain sebagainya. Ala kulli hal itu yang kelima. Laki-laki yang tahan godaan wanita itu nanti kelak mendapatkan privilege, diberikan perlindungan di padang mahsyar yang sangat panas dan sangat menyiksa. Itu
lama sekali pada mahsyar itu. Menanti itu lama sekali. Sampai-sampai Nabi Muhammad memintakan syafaat kubra kepada Allah. Ya Allah, segerakan sidang mahsyar ini. Karena manusia sudah bergelimpangan itu gak kuat menunggunya. Maka Nabi Muhammad minta segera disegerakan. Itulah syafaat Nabi, kan ada dua, ada syafaat kubra, ada syafaat sugro atau khosoh sebutnya. Syafaat uzma, syafaat umum itu untuk semua manusia. Ada syafaat khosoh, syafaat khusus, itu khusus untuk orang beriman, umatnya. Nah, syafaat umum ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Kapan itu? Ketika manusia di padang mahsyar. Nah, masa penantiannya sangat panjang. Nabi Muhammad memintakan syafaat umum, syafaat uzma kepada Allah. Ya Allah, segerakan persidangan itu. Itu syafaat untuk manusia. Karena manusia sudah bergelimpangan, sudah tidak kuat dalam kondisi seperti itu. Akhirnya dimohonkan kepada Allah segera disidang. Meh puguh kita isi sidang meh puguh. Ya teh kamana-kamana puguh. Tapi kalau masa penantian tidak menentu, itu sangat menyengsarakan. Sangat menyengsarakan. Meh puguh bukan sidang yang penting. Itu syafaat kubra Rasulullah SAW. Nah, adapun syafaat khusus ada 3. Ada syafaat bagi orang beriman yang sudah ditulis sebagai penghuni neraka di dalam listnya itu. Kan soalnya WhatsApp itu nu bade touring 1 2 3 4 list gitu ya. Nah, ada list penduduk neraka sudah dituliskan sama orang itu. Nah, dengan syafaat Nabi maka orang itu dihapus dari list itu. Tidak jadi penghuni neraka. Ada yang sudah masuk neraka lalu diselamatkan, ada yang catatan amalnya itu berimbang lalu memberikan syafaat oleh Nabi SAW, catatan amalnya akhirnya berat kepada kebaikan. Yaitu syafaat khusus orang beriman dari Rasul SAW. Jadi ada syafaat umum untuk semua manusia, ada syafaat khusus untuk orang-orang beriman saja. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Di antaranya dengan cara kita memperbanyak sholawat dan mengikuti sunnahnya Muhammad SAW. Lalu yang ke-6 ya. Imamun Adil sudah tadi ya? Pemimpin yang adil sudah? Udah. Ya. Imam adil, orang yang hatinya terkait ke masjid, pemuda gumun dalam taatan, orang yang menangis di tengah malam, 5 lelaki yang dirayu. Wanita dan kuat ya, indah Allah. Lalu yang ke-6-nya itu adalah saya lupa hadis Rasulullah. Oh iya, 2 orang sahabat yang saling mencintai dan menjaga karena Allah. 2 orang sahabat yang saling berteman, bersahabat, mencintai karena Allah. Karena zaman sekarang sudah mungkin langka orang bersahabat itu karena Allah, mungkin langka sekarang. Rata-rata orang sekarang bersahabat karena kepentingan. Rata-rata. Namun berkunjung silaturahim karena ada kepentingan. Entah kepentingan A, B, C, D tapi orang yang betul-betul datang dia silaturahim karena mahabbah fillah, dia berteman karena mahabbah fillah, itu sudah jarang. Makanya karena jarangnya itu, karena sudah jarang ditemukan seperti itu, Rasulullah memasukkan orang tersebut sebagai orang yang akan mendapatkan naungan di naungan Allah Subhanahu wa taala. 2 orang sahabat yang berteman, saling menjaga, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi apa ini? Barangkali ada yang udah 7. Pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah Allah, seorang yang hatinya terpaut ke masjid, 2 orang yang saling mencintai, seorang yang mengingat Allah dengan berzikir dalam keadaan sendirian dan meneteskan air mata, seorang lelaki yang dirayu seorang yang bersedekah secara sembunyi. Ya, itu yang terakhir. Rajulun tasaddaqa bimalihi hatta la ta'rifu shimaluhu ma yaf'aluhu yaminuhu hatta la ta'rifu shimaluhu. Orang yang bersedekah sampai saking ikhlasnya sedekahnya itu tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Artinya sedekahnya itu tidak dipertontonkan, tidak ria, tidak sum'ah. Itu nanti termasuk orang yang mendapatkan naungan di hadapan padang mahsyar. Orang yang rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, sedekah dengan suatu sedekah saking ikhlasnya itu la ta'rifu shimaluhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan. Itu kiasan sebenarnya. Kiasan saking ikhlasnya dia sedekah, tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Bukan berarti harus begini sedekah ini. Itu kiasan, tangan kiri tidak tahu oleh tangan kanan. Kalau zakat boleh diumumkan karena ini mah kewajiban.
Zakat boleh diumumkan karena kewajiban. Tapi kalau sedekah itu kan privat dan juga ibadah yang bukan kewajiban sedekah itu. Makanya dibutuhkan keikhlasan yang sempurna. Kalau terganggu itu ikhlasnya jadi riya atau sum'ah. Tapi kalau zakat dia tidak dimasuki oleh riya, tidak dimasuki oleh sum'ah. Karena apa? Karena zakat mah kewajiban. Seperti hanya orang sholat, kalau dia cerita saya sudah maghrib itu bukan riya. Karena itu mah kewajiban. Saya sudah isya, itu bukan riya, karena itu kewajiban. Makanya dalam kewajiban itu orang ketika diumumkan atau tidak diumumkan, maka itu tidak ada hubungannya dengan riya atau sum'ah. Karena itu bernilai kewajiban. Nah, itu 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di hari yang sangat berat, di penantian yang sangat panjang, di kondisi yang sangat panas, yang sangat tersiksa. 7 golongan ini yang akan mendapatkan naungan Allah. Mudah-mudahan kita mah bisa dapat dari rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan digoda oleh wanita semakin dahsyat belum pernah kita mah, alhamdulillah. Kemudian tengah malam senantiasa menangis karena Allah juga rasa-rasanya kita menjarang. Kemudian nah paling aman itu tadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut nyamcang ke masjid. Itu kita bisa andalkan sebagai amalan utama kita. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu yang tadi Allah menjadikan kita mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke laptop ya. Ini hadis dari Nafi dari Ibnu Umar. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ada hadis riwayat Ibnu Umar yang setelah itu diriwayatkan oleh Nafi, maka ini hadis sekali lagi ini merupakan hadis silsilatun zahabiyah, mata rantai emas dalam periwayatan hadis. Jadi bahasa kitanya mah grade A lah, kalau bahasa itu grade A ataupun A1 ya. Kullukum, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in tadi. Ra'in pakai ain. Ra'in. Kullukum ra'in, setiap kalian masing-masing satu persatu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun kita ini pribadi, jangan merasa kita ini bukan pemimpin. Kata Nabi, setiap kalian satu persatu masing-masingnya adalah pemimpin. Kullu itu sesuatu yang menunjukkan keseluruhan. Setiap kalian satu persatu dan masing-masing adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada 3 orang yang dosanya itu dilipat gandakan. Jangan sampai kita termasuk orang itu. Yang pertama adalah imamun zalim, malikun zalim, raja yang zalim. Itu dosanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena dia sudah diberi kekuasaan, sudah diberi kewenangan, sudah diberi otoritas mengurus banyak orang, tapi dia zalim. Tidak amanah dengan kepemimpinannya, dia zalim. Maka itu orang dilipat gandakan dosanya. Malikun zalim yang pertama, raja yang zalim. Yang kedua adalah syaikhun zanin, lansia, kakek-kakek berzina. Itu dosanya dilipat gandakan. Gede banget dosanya. Kalau yang biasa berzina kan rata-rata anak muda yang syahwatnya sudah besar begitu, besar sekali. Mungkin dia tidak tahan sehingga imannya juga tipis, takut kepada Allah yang nggak ada, mungkin berzina. Tapi ini mah aki-aki lansia berzina. Wah, itu dosanya dilipat gandakan. Namun baton dosana tilu mah yang nama 30 gitu. Itu syaikhun zani. Maka lafaz syekh itu tidak mesti terhormat, Pak. Kadang syekh itu juga lafaz itu tidak terhormat. Karena orang disebut syekh itu karena 3 hal. 1 ilmunya, 2 usianya, 3 kekayaannya. Itu disebut syekh itu dalam bahasa Arab. Syekh. Jadi syekh itu bisa orang kaya, syekh itu bisa orang berilmu, syekh itu bisa orang tua. Itu panggilan syekh dalam bahasa Arab. Limalihi wali umrihi wali malihi. Bisa karena hartanya, bisa karena umurnya, bisa karena ilmunya. Nah, di hadis ini lafaz syekh digunakan sebagai lafaz yang tercela. Kenapa? Karena disebutkan syaikhun zanin,
Orang yang sudah tua umurnya tapi masih berzina, nauzubillah, itu dosanya dilipat gandakan habis-habisan. Yang ketiga adalah, ini jangan sampai kita tertimpa ini, yang ketiga, fakirun mustakbir, orang miskin yang sombong. Miskin mutakabir, sombong, takabur. Membelihat sombong pak ayah lebih sombongkan. Ya itu juga nggak boleh, itu juga dosa. Tapi kalau orang miskin yang sombongnya lebih nggak boleh lagi. Maka kalau kita kaya, jadilah orang kaya yang dermawan. Kalau kita miskin, jadilah orang miskin yang terhormat, bukan orang miskin yang sombong. Nanti ada hadis yang disebutkan di sini. Di antara di antara kecelakaan seseorang itu adalah manakala dia bangga dan berdandan, kemudian merasa hebat, padahal ya tete pinjaman gitu, punya orang gitu. Itu salah satu penjelasannya nanti. Nah di hadis ini yang tadi saya sampaikan bahwa 3 orang yang dilipat gandakan dosanya adalah malikun zolim, yang kedua adalah syaikhun zanin, yang ketiga adalah fakirun mustakbir au ailun mustakbir, raja yang zalim, orang tua yang berzina, yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Maka jangan kita masuk ke wilayah seperti itu karena dosanya dilipat gandakan. Nah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ul. Seorang amir, seorang pemimpin adalah kepala, pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait kepemimpinannya. Pak Camat akan dihisab dengan kecamatannya. Pak Kades akan dihisab dengan urusan yang berkenaan dengan desa. Umar bin Khattab itu mengatakan, andaikan ada seekor kambing terpeleset di sungai Efrat di Irak, maka Allah akan menghisab saya. Umar itu di Madinah. Umar di Madinah, kekuasaannya pusatnya di Madinah. Tapi beliau mengatakan, kalau ada seekor kambing terpeleset di pinggir sungai Efrat di Irak, aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau tidak memuluskan jalan kambing itu sampai dia terpeleset dan mati? Nah, apalagi kalau yang terpelesetnya manusia. Yang terpeleset itu kendaraan, yang terpelesetnya itu adalah makhluk Allah yang lain gitu. Ini seekor kambing terpeleset di pinggir sungai. Umar itu mengatakan Allah akan menghisab saya karena saya tidak memuluskan jalannya. Karena itu tanggung jawab pemimpin itu besar. Kalau orang tahu seperti ini, pasti tidak akan ada orang mau jadi pemimpin. Makanya dari dulu ceritanya pemimpin itu dipaksa-paksa. Abu Hanifah itu untuk menjadi hakim agung dikejar-kejar. Dikejar-kejar, lari ke pedalaman-pedalaman supaya tidak dijadikan hakim agung. Sekarang kebalikan. Oh, sekarang mah nyari daftar. Abu Hanifah itu kan alim, ulama yang unik dan bukan unik, langka. Karena beliau itu meskipun mazhabnya ahlu ra'yi, imam yang lebih memondasikan fikih mazhabnya kepada logika, tetapi basis pendalilan juga sangat kuat. Di zaman beliau dicari-cari, dikejar-kejar supaya jadi hakim agung, tidak mau. Sampai katanya dicambuk gara-gara dia tidak mau itu. Ketangkep, dicambuk gara-gara tidak mau jadi hakim. Mulai mau woro-woro gitu. Sufyan bin Uyainah juga sama. Di masanya beliau itu imam yang sangat alim, sangat waro. Dicari oleh Amirul Mukminin untuk jadikan hakim. Karena Amirul Mukminin melihat tidak ada orang yang pantas menduduki sebagai hakim agung, sebagai hakim fatwa di kerajaannya, di kekhilafahannya kecuali Sufyan bin Uyainah. Dicari-cari, dikejar-kejar. Sampai gak ketemu, katanya sampai nyamar ke kebun-kebun kurma katanya. Jadi petani. Nyamar jadi petani. Sampai ketemu dengan orang yang meriwayatkan kisahnya ini. Iya, Al-Rabi. Luar biasa. Disuruh jadi hakim tidak mau. Sampai dicambuk, dihukum gara-gara nggak mau jadi hakim gitu. Sekarang mah berbeda aja. Masih fatwa di mana-mana juga gampang sekarang. Tidak. Diperpanjang nama masa jabatan. Panjang jabatan. Tadi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar, dilantik pingsan. Saking takutnya ini nanti di alam kubur siapa yang bertanggung jawaban kepemimpinan saya?
saya nggak mau gitu. Tapi karena dipaksa, umatnya mendorong, syuronya juga mendorong, akhirnya ya di situ jadi wajib bagi beliau, karena saya sudah ditunjuk oleh ahlu syuro, wajib bagi saya untuk menjadi pemimpin karena sudah ditunjuk oleh kaum muslimin. Termasuk wanita juga. Kenapa? Pemimpin harus jadi pemimpin. Wanita juga. Wanita itu tidak boleh jadi pemimpin azam. Al-imamatul uzma atau al-waliyul azam tidak boleh wanita. Maksudnya pemimpin utama, pemimpin tertinggi nggak boleh wanita. Dalam Islam nggak boleh. Kalau pemimpin selain uzma boleh. Jadi level wakil sampai ke bawah, level wakil, wazir-wazir, menteri-menteri, staf-staf, dan itu boleh. Yang nggak boleh itu pucuk. Al-imamatul uzma. Makanya tidak ada khalifah yang perempuan. Tidak ada dalam Islam itu tidak boleh kepala negara perempuan. Kalau wakilnya boleh, kalau menterinya boleh, kalau stafnya boleh, dan lain sebagainya boleh. Pokoknya asal bukan imamatul uzma, bukan waliul azam, itu silakan. Karena waktu itu Rasul diceritakan bahwa orang-orang Persia itu mengangkat pemimpinnya wanita. Waktu itu kan ada seorang wanita diangkat jadi raja kan. Persia itu di zaman Rasul pernah mengangkat pemimpinnya itu raja, itu perempuan. Rasul mengatakan, mengomentari informasi itu, la yuflihu qaumun wala amrahum imra'atan. Tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah maju, tidak akan pernah beres ya suatu kerajaan yang memberikan kepemimpinan kepada seorang perempuan. Itu Rasul ketika mengomentari, ada sahabat memberitahu bahwa di Persia ada pemimpin perempuan, raja perempuan. Lalu Nabi bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan kepemimpinan kepada perempuan. Jadi pertanyaan tadi jawabannya, perempuan hanya boleh jadi pemimpin tapi bukan pemimpin tertinggi. Dia boleh kedua dan ke bawahnya, silahkan. Tapi pertama itu nggak boleh. Jadi ya paling mentok berarti mereka itu wakil ataupun para menteri-menteri boleh kalau itu. Warajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul. Dan seseorang itu ya kalau dia bukan pemimpin sebuah bangsa, amir gitu, maka warajulu ra'in, seseorang juga pemimpin bagi keluarganya. Nah, kita semua ini warajulu ra'in, seorang laki-laki dia adalah pemimpin ala ahlihi, terhadap ahliyahnya, keluarganya. Ahlun, ahali jamaknya itu adalah keluarga. Kita semua adalah pemimpin keluarga. Dan itu bukan sebuah kehormatan tapi tanggung jawab. Di kita banyak orang dalam frame mereka itu bahwa pemimpin itu adalah jabatan. Padahal pemimpin itu lebih kepada tanggung jawab. Abu Dzar pernah meminta kepemimpinan. Ya Rasulullah, amirni. Wahai Rasulullah, tunjuk aku sebagai pemimpin. Amirni. Fil amr, ammara yu'amiru, menjadikan pemimpin. Fil amrnya amir, amirni. Jadikan aku pemimpin. Apa kata Rasul? Innaka dhaif. Kamu tuh orang lemah. Orangnya kuat, fisiknya kuat, mentalnya kuat, berani, lisannya juga tegas. Tapi memimpin tidak cakap. Oleh Rasul, jangan Abu Dzar, kamu nggak bisa. Innahu khizun wa nadamah. Dalam adalah khasarah. Kepemimpinan itu adalah sebuah kerugian, sebuah penyesalan, sebuah kerugian, sebuah penyesalan, sebuah kesengsaraan nanti di akhirat. Kamu jangan masuk ke wilayah itu. Rasul tahu Abu Dzar itu tidak cakap memimpin. Soleh, tegas, berani, kemudian tidak takut menegakkan kebenaran. Itu Abu Dzar orangnya. Sampai Rasul memuji dia, innahu la asdaqu lahjatan. Abu Dzar itu orang yang paling tegas ucapannya. Asdaqu lahjah, paling tegas. Bahkan beliau itu sepeninggal Rasul pernah mengatakan kepada khalifah berikutnya, ittaqillah ya Amirul Mukminin. Bertakwalah kepada Allah wahai Amirul Mukminin. Saking berani Abu Dzar. Sudah begitu sifatnya yang luar biasa, ketika meminta jabatan oleh Rasul ditolak. Innaka ladhaif. Kamu tuh lemah kalau memimpin. Abu Dzar nggak bisa. Rasul sayang kepada Abu Dzar, kamu jangan memimpin sudah. Rasul tahu bagaimana karakter Abu Dzar, bisa dibabat habis sebenarnya gitu kan. Karena ketegasannya dalam kebenaran,
saking lugasnya dalam kebenaran, dan Rasul tahu bagaimana Abu Zar tidak diberikan. Kata Rasul, inna halanadama, kepemimpinan ini akan mendatangkan penyesalan, la khasarah, kerugian, la khizyun, khizyun itu kesengsaraan. Nah, tapi Rasul SAW memberikan kepada yang lain-lainnya. Barang siapa yang meminta kepemimpinan, maka Allah akan menimpakan kewajiban kepemimpinan itu kepada dia, beban itu kepada dia. Dan barang siapa yang tidak meminta jabatan, maka Allah akan menolong dia dengan kepemimpinannya. Man talaba il-imarah, barang siapa yang meminta kepemimpinan, maka Allah akan membebani dia dalam mengurus kepemimpinan itu. Tapi yang tidak meminta kepemimpinan, maka Allah akan menolongnya untuk melaksanakan atau menjalankan kepemimpinan. Jadi dalam Islam itu meminta jabatan itu tidak boleh. Yang meminta jabatan Allah lepas diri, sok pepek yang urus orang. Tapi orang yang tidak minta jabatan, Allah akan bantu, Allah akan tolong manakala dia menjabat. Cuman ini hadis jangan juga disalahpahamkan. Ya. Ketika kondisi tidak ada atau sedikit orang-orang soleh, maka orang soleh harus meminta jabatan. Dalilnya adalah surat Yusuf. Nabi Yusuf menawarkan diri kepada raja, jabatan. Kepada Raja Mesir, dia mengatakan bahwa berikan aku amanah mengurusi perbendaharaan Mesir. Ij'alni ala khazanati, ij'alni, jadikan aku orang yang mengurusi perekonomian Mesir. Itu kan minta jabatan. Jadi dua dalil ini kita gabungkan bahwa meminta jabatan pada kondisi normal, ada orang soleh, ada orang baik yang di sekitar kita, maka kita jangan minta jabatan. Biarkan orang soleh yang lain yang jadi. Kita tidak meminta. Tapi kalau di sekitar kita nih orang ini tidak ada orang soleh sedikit, bahkan kalau kita tidak maju akan jadi madharat, maka saat itu meminta jabatan, mendaftarkan diri agar dipimpin, mendaftarkan diri agar ditunjuk jadi pemimpin, maka itu hukumnya bahkan bisa jadi mungkin wajib. Karena Nabi Yusuf meminta kepada Raja Mesir, ij'alni, jadikan aku orang yang mengurus perekonomian Mesir. Ini dalil kita boleh minta jabatan. Di saat orang-orang di sekitar kita banyaknya orang gak benar. Di kantor misalkan ada 10 orang, kita tahu nih 10 nih tanda petik rampok semua misalnya. 10-nya rampok semua. Yang kita yakin hanya kita yang bisa melaksanakan amanah itu. Maka dia tawarkan diri. Saya Pak yang pegang ini. Saya yang mimpin ini. Boleh. Seperti halnya Yusuf alaihissalam meminta jabatan kepada raja waktu itu. Yang akhirnya setelah itu Yusuflah yang menjadi penguasa Mesir, raja kedua saat itu. Nah ini harus dipahami dengan baik dan bijaksana. Jadi kalau di sekitar kita nggak ada yang sanggup memimpin, maju kita. Siapa nih RW sekarang? Kalau kita melihat RW sekitar kita ini misalkan sekitar kita ini nggak ini, maju kita. Saya Pak, saya siap jadi RW, harus gitu. Di zaman kalau di sekitar kita orang solehnya sudah langka, orang yang amanah, yang cakapnya sudah langka, maka orang baik maju. Dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, Ibnu Taimiyah mengatakan, inna afdalal qurbat, sesungguhnya ibadah yang paling afdal, taqarrub yang paling besar kepada Allah adalah memastikan mengangkat orang soleh jadi pemimpin. Ini bukan politik, tapi ini fondasi kepemimpinan. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Siyasah Syariah dan juga Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan ibadah paling afdal, taqarrub paling besar kepada Allah adalah mengangkat orang soleh menjadi pemimpin. Itu ibadah paling afdal. Karena orang soleh jadi pemimpin, itu kebaikannya akan dirasakan oleh jutaan orang. Sehingga itu menjadi ibadah paling afdal. Kalau dengan usaha dia mengangkat pemimpin soleh jadi pemimpin dan negara menjadi soleh, maka dia mendapatkan pahala ratusan juta orang soleh gara-gara dia. Gara-gara kita yang mengangkat menjadi pemimpin. Makanya mengangkat orang soleh jadi pemimpin hukumnya wajib. Dan itu adalah bahkan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib, wa afdalul qurbat, dan taqarrub yang paling afdal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memastikan orang soleh jadi pemimpin. Mengangkat, memilih orang soleh jadi pemimpin.
Itu dalam Islam diatur seperti itu. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, dan seorang ibu, wanita, perempuan juga pemimpin atas harta suaminya, atas properti yang ada di rumahnya. Dia pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang amanah itu. Jadi ibu, istri, ya, ibunya anak-anak, istri kita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan isi-isinya. Maka Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada dia. Maka betul kata Ustaz siapa itu di medsos itu, kalau istri berbuat dosa, kesalahan atau tidak melaksanakan perintah Allah, suaminya kena dosa. Benar itu. Ini sesuai hadis ini. Karena kita ini pemimpin bagi keluarga, istri, anak, rumah seisinya itu di bawah kepemimpinan kita. Maka kalau ada sesuatu yang melanggar, kita kena dosanya. Istri tidak bisa ngaji, dosa kita. Istri tidak sholat, kita dosa. Istri tidak bisa wudhu, kita dosa. Istri tidak menjalankan perintah Allah, kita dosa. Istri tidak menutup aurat, kita dosa. Anak tidak menutup aurat, kita dosa. Karena laki-laki kepemimpinannya ke situ. Kalau perempuan, istri kita tidak ke situ. Tanggung jawab dia itu hanya mengurus harta suaminya dan keluarganya, rumah gitu. Maka istri tidak menanggung dosa suami. Istri tidak menanggung dosa anaknya. Istri tidak menanggung selain pengurusan rumah dan juga harta suami. Tanggung jawab istri kecil sekali istri tanggung jawab. Nah kita yang paling besar kita, anak kita, istri kita, kelakuannya itu jadi dosa buat kita. Kelakuan anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya jadi dosa kepada kita. Makanya kita mah berbeda dengan istri tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir adalah ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan di akhir hadis beliau mengingatkan kembali bahwa kalian seperti hadis yang di awal kata, di akhir kata diingatkan lagi, sekali lagi kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing pemimpin itu akan Allah mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Hadis riwayat Bukhari nomor 2554 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya 1829. Wallahu taala bishawab. Taufiq illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.